belajar fungsi, sebelumnya kita belajar relasi ya, bab 4 dari buku kita. Ya. Di SMA juga ya, sebelum belajar fungsi, belajar relasi terlebih dahulu. Ya, kemarin sudah kita pelajari ya, relasi antara elemen-elemen dalam himpunan X dengan elemen-elemen dalam himpunan Y. Ya. Kemudian secara matematis kemarin kita definisikan ya relasi antara elemen-elemen di X dengan elemen-elemen di Y itu secara matematis dapat dipandang sebagai himpunan, yaitu himpunan bagian dari darab kartesius X kali Y. Ya. Itu kemarin ya, setiap relasi R adalah himpunan bagian dari X kali Y. Ya. Lalu kita mempelajari relasi-relasi yang khusus ya, ada yang refleksif, ada yang simetrik, ada yang antisimetrik, ada yang transitif, dan yang paling lengkap adalah relasi ekivalensi ya, yang mempartisi suatu himpunan semesta ya, relasi pada himpunan X yang ekivalensi membangkitkan, menghasilkan, menyebabkan timbulnya partisi pada himpunan X selalu ya. Nah, itu yang sudah kita pelajari kemarin. Sekarang kita sampai kepada suatu relasi khusus lainnya. Kemarin sudah kita pelajari relasi simetrik, transitif, refleksif, ekivalensi, ya. Sekarang kita pelajari lagi suatu relasi yang khusus, yang istimewa, ya, yang akan diberi nama fungsi atau pemetaan. Ya, ini di SMA ya, relasi dari himpunan A ke himpunan B. Ini artinya relasi antara anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika memenuhi syarat perlu dan cukup ini. Ya. Setiap anggota himpunan A berpasangan dengan sebuah anggota himpunan B. Ya. Nah, ini ada dua hal yang harus kita cermati, yaitu pertama, setiap anggota himpunan A ini, ya, setiap ini ya, anggota himpunan A berpasangan dengan sebuah, ya, sebuah ini satu ya, tunggal. Ya. Nanti dalam buku saya, kata sebuah ini saya tegaskan dengan kata tunggal, satu tunggal ya, dengan satu elemen tunggal anggota B. Ya. Kalau relasi itu diberi lambang R huruf besar, kalau pemetaan atau fungsi diberi lambang F huruf kecil tapi ya, huruf kecil F.
Tapi ini relasi tertentu ya antara himpunan A ke himpunan B. Ya. Nah, suatu fungsi ditulis dengan notasi seperti ini. Ya. Fungsi F titik 2 dari himpunan A ke himpunan B. Ya. Nah, ini A dan B ini tidak boleh dibolak-balik ya, karena sifatnya ini ya. Setiap anggota A berpasangan dengan sebuah anggota B. Tidak bisa dibalik karena tidak setiap anggota B berpasangan dengan anggota A. Ya. Yang setiap itu anggota A, bukan anggota B ya. Jadi A dan B ini tidak boleh dibolak-balik sesukanya ya. Kalau setiap anggota A berpasangan dengan anggota B, sebuah anggota B, maka fungsinya itu dari A ke B. Ini panahnya dari A ke B ya. Tidak boleh dari B ke A. Kalau B ke A lain lagi ya. A disebut domain atau daerah asal dilambangkan dengan DF. B disebut kodomain atau daerah kawan disebut dinotasikan dengan KF. Ya. Kawan. Lalu himpunan, ini himpunan ya. Himpunan elemen-elemen di B yang berkawan dengan elemen di A, X, Y, anggota R dan X di A ini artinya apa? Anggota B, Y anggota B, Y anggota ini yang mempunyai sifat berelasi dengan suatu anggota A, ya. Disebut range atau daerah hasil dari fungsi F dinotasikan dengan RF. Ya. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ya, ini ini daerah asalnya adalah P, A, B, C, D. Daerah kodomain atau kawannya adalah Q. Ya, 4, 5, 6, 7. Ya. Lalu A berelasi dengan 4, B dengan 7, C dengan 6, D dengan 9. Ya. Nah, ini relasi ini memenuhi sifat ini ya. Setiap anggota A berrelasi dengan satu anggota B. Setiap ya. A, B, C, D. Setiap anggota P berrelasi dengan satu anggota Q ya. A dengan 4, B dengan 7, C dengan 6, D dengan 9. Ya, jadi ini adalah fungsi atau pemetaan. Ya. Daerah asalnya adalah P, domainnya ya. Daerah kawannya adalah Q, ini. Range atau daerah hasil adalah 4, 6, 7, 9. Ya. Sesuai dengan definisi ini. Daerah hasil atau range adalah himpunan anggota-anggota kodomain B ya,
Himpunan anggota-anggota kodomain yang mempunyai sifat berelasi dengan suatu anggota domain, ya. 4, berelasi dengan A. 5, tidak berelasi dengan anggota manapun dari domain. 6, berelasi dengan C. 7, dengan B. 8, tidak berelasi dengan manapun juga dari domain. 9, dengan D. Jadi daerah hasilnya adalah himpunan bagian dari Q, yaitu 4, 5, 4, 6, 7, 9. Ya. Jadi daerah hasil selalu merupakan himpunan bagian dari daerah kawan. Ya. Dari daerah kawan. Nah, gambar 6.4. Ini pelajaran SMA ya ini ya. Pengulang SMA ini ya. Ada 3 relasi di sini. A, B, C. Ya. Dari K ke L, dari C ke D, dari S ke T. Ya. Yang pertama, Mutiara, ini fungsi atau bukan? Mutiara Trisnawati, ini fungsi Ya, atau apa? bukan. Bapak-bapak? Sebab di anggota ada anggota K yang tidak memiliki, yang tidak berrelasi dengan anggota L. Ya, ini bukan fungsi karena definisi fungsi adalah setiap anggota K berelasi dengan anggota L. Ya. Ini 7 tidak berelasi dengan anggota L, bukan fungsi. Ya. Ini Antonius Renat, ini fungsi atau bukan? Nomor B. Bukan Romo, soalnya B berelasi dengan 2 anggota. Betul, ya. Ini bukan relasi, bukan fungsi karena syarat pertama dipenuhi ya, yaitu setiap anggota C berelasi dengan anggota D ya, tetapi syarat kedua tidak dipenuhi karena syarat kedua mengatakan setiap anggota C berelasi dengan satu anggota D. Nah, di sini B ini berelasi dengan 2 anggota D, yaitu berelasi dengan 5 dan berelasi dengan 7. Ya. Jadi ini bukan fungsi, ya, bukan fungsi. Yang ketiga, Gabriela, ini fungsi atau bukan? Fungsi, Romo. Apa-apa? Karena semua anggota di S punya tempat satu pasangan di T. Ya, karena setiap anggota S mempunyai tempat satu pasangan atau kawan di T. Ini bukan fungsi, ini bukan fungsi, ini fungsi. Ya. Oke. Sekarang gambar 6.5. Fungsi atau bukan, Ajeng? Ini 6.5 ini fungsi atau bukan? Michelle Ajeng. Kok diam? Oh, kamu tidak bisa, mikrofon tidak nyala, Ajeng.
fungsi. Ya. Misal Ajeng ini menjawab di chat ya. Fungsi. Lucia Grandita, ini fungsi atau bukan? Fungsi Romo. Bapak-bapak? Sebab semua anggota di A memiliki tepat satu anggota di B. Oke. Sebab setiap anggota di A berelasi dengan tepat satu anggota di B. Ya. 1 dengan 4, 2 dengan 10, 3 dengan 18, 4 dengan 28. Ya. Jadi merupakan fungsi. Sekarang saya bertanya lagi, daerah hasil atau range dari fungsi f pada gambar 6.5 ini adalah himpunan apa? Cecilia, Natasha, daerah hasil atau range dari fungsi f ini adalah himpunan apa? Himpunan B. Bagian Ya, sebutkan anggotanya. 4, 10, 18, dan 28. Ya, betul. Himpunan bagian dari B yang anggotanya adalah 4, 10, 18, 28. Himpunan anggota-anggota B yang berelasi dengan anggota di A. Ya, 1, 3 tidak berelasi ya, 7, 20, 16 tidak berelasi dengan anggota A. Nah, itu disebut range atau daerah hasil. Ya. Ya. Ini fungsi nomor 4 ini ya. Ini bukan fungsi karena syarat kedua tidak dipenuhi di sini. Ya. Ini bukan fungsi karena syarat pertama tidak dipenuhi oleh ini. Ya. Ini fungsi, ini bukan fungsi, ini bukan fungsi. Ya. Kemudian diberikan 3 fungsi khusus, ya, fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Ya. Ini semua SMA loh ya, jangan heran, ini semua sudah dipelajari di SMA. Ya. Nah, pertama fungsi surjektif. Ya, fungsi surjektif itu apa? Fungsi surjektif itu adalah fungsi yang ini ya, mempunyai daerah hasil yang sama dengan daerah kawan. Ya, RF sama dengan Q. Ya, jadi contohnya ini, tadi contoh ini fungsi ini surjektif apa tidak? Fungsi ini surjektif apa tidak? Surjektif apa tidak? Marimbi? Iya, Romo. Subjektif. Surjektif karena apa? Karena setiap himpunan di A memiliki satu anggota di B. Oh, pertanyaannya adalah surjektif, ya. Surjektif itu definisinya daerah hasil sama dengan daerah kawan atau kodomain. RF sama dengan Q.
key-nya kodomain ya. Jadi ini surjektif apa tidak, Arimbi? Arimbi? Iya, Rama. Ya. Maria Andriani? Ini surjektif apa tidak? Tidak, Romo. Tidak, sebab apa, Maria? Karena daerah hasilnya itu himpunan bagian dari kodomainnya, bukan Iya, sama. betul sekali ya. Betul sekali ya. Ini bukan fungsi surjektif ya. Ini fungsi tetapi tidak surjektif sebab definisi surjektif daerah hasil sama dengan daerah kawan kodomain. Di sini daerah hasilnya 4, 10, 18, 28 ya. 4, 10, 18, 28 tidak sama dengan himpunan B ya, tetapi merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Ya, jadi fungsi F ini tidak surjektif ya. Tidak surjektif. Sekarang ini nomor 4B, kembali ke Arimbi sekarang. Arimbi, ini surjektif apa tidak? Tidak, Rama. Ini fungsi atau bukan? Bukan. Bukan ya, karena tidak dipenuhi syarat yang kedua. Ya. Arimbi, ini fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi. Surjektif apa tidak? Tidak. Tidak, sebab? Sebab hasilnya bagian dari himpunan Q. Ya, Bukan semuanya. Daerah hasil dari fungsi ini adalah himpunan bagian dari kodomain Q ya. Tidak meliputi semuanya. Ya. Oke. Skolastika, Andika, ini fungsi atau bukan? Contoh 63 ini. Itu fungsi, Romo. Fungsi? Ya, Oke. Subjektif apa tidak? subjektif, Romo, soalnya yang di himpunan himpunan T-nya masuk semua elemennya. Pasti Ya, berelasi ya, Romo. subjektif karena bahasanya yang baik ya, jangan serampangan bahasanya. Daerah hasil dari fungsi ini sama dengan daerah kawan T ya. Semua anggota T mempunyai pasangan di domain ya. Oke. Sekarang nah, fungsi yang surjektif itu seringkali diberi nama fungsi yang onto ya. Ini bahasa Inggris kurang bagus ya. Fungsi yang onto. Karena apa? Karena kalau bahasa Inggris ini kita mengatakannya fungsi from S onto T gitu ya. Jadi diberi nama, ini bahasa Inggris ya, campuran ini tidak baik ya, fungsi onto ya. Lebih baik fungsi surjektif ya. Kalau fungsinya tidak surjektif diberi nama into ya, from S into T ya, seperti ini itu into ya. Kalau daerah hasil sama dengan
daerah kawan, maka disebut onto atau surjektif. Kalau daerah hasil adalah himpunan bagian dari daerah kawan, maka disebut into atau ke dalam. Ini ya, ke dalam. Into ini ke dalam. Kalau onto ini kepada, ya. Kalau onto ini kepada, ini kepada, ya. Subjektif, onto, kepada, ya. Kalau tidak subjektif itu ke dalam, ya. Ini ke dalam ya, ke dalam T, ya. Kalau subjektif kepada seluruh T ini, ya. Ah, yang berikutnya adalah injektif, ya. Fungsi F dari P ke Q disebut fungsi injektif jika dan hanya jika untuk setiap P1 dan P2 anggota P, nah, ini anggota domain ya. Jika P1 tidak sama dengan P2, maka FP1 tidak sama dengan FP2 ya. Nah, ini yang disebut FP itu adalah peta ya, peta dari pemetaan itu ya. Di mana dikenalkan notasi FP. Nah, FP di sini tidak dijelaskan FP itu yang mana ya. Jadi kalau ini adalah 4 adalah relasi berelasi dengan A, maka 4 ini disebut F A ya. Ini fungsinya F ya. Ini 7 ini adalah F B ya. 6 adalah F C ya. 9 adalah F D ya. Jadi ini disebut peta atau bayangan ya. Kalau F itu pemetaan, maka FA itu disebut peta atau bayangan. Kalau bahasa Inggris itu image ya, bayangan dari A ya, elemen A di domain P ya.
peta. FA itu peta ya. A itu anggota domain, FA itu peta atau bayangan dari A ya. Nah, jadi kalau tadi nanti di bawah ya, kalau ada tulisan FP, ya, kalau ada tulisan FP seperti ini berarti apa? Berarti peta dari P anggota domain dari F ya. P anggota domain ya. Nah, ini kurang bagus karena apa? Karena anggota domain itu biasanya huruf kecil ya, tidak huruf besar seperti ini ya. Nah, itu yang ditulis di bawah ini ya. Suatu pemetaan F dari P ke Q disebut injektif jika untuk setiap P1, P2 di P. Nah, ini yang kurang bagus karena ini himpunan, ini anggota himpunan ya. Jadi ini harusnya huruf kecil ya, jangan huruf besar ya. Jika P1 tidak sama dengan P2, maka FP1 tidak sama dengan FP2 ya. Nah, ini kalau ditulis dengan bahasa logika yang sudah kita pelajari kemarin, nulisnya demikian ya. F dari P ke Q disebut injektif ya. Injektif bila dan hanya bila ya untuk setiap ya. Saya memakai huruf kecil saja ya, untuk setiap X, Y anggota domain P besar ya. Bila X tidak sama dengan Y, maka Fx tidak sama dengan Fy ya. Ini tulisan ini saya tulis ulang ya dengan beberapa modifikasi, yaitu anggota P saya tulis dengan huruf kecil ya, tidak dengan huruf besar, supaya kita bisa membedakan mana yang himpunan, mana yang anggota himpunan. P ini himpunan, X, Y ini anggota himpunan ya. Nah, jadi ini kalimat ini itu implikasi ya, implikasi. Nah, jika P1 tidak sama dengan P2, maka FP1 tidak sama dengan FP2. Ya, saya tulis di sini, jika X tidak sama dengan Y, maka Fx tidak sama dengan Fy. Ya. Nah, masih ingat ya? Implikasi itu ekivalen dengan kontrapositifnya ya. Suatu implikasi
ekuivalen dengan kontraposisinya ya. Tautologi halaman 28 ya. Jadi kalau kamu punya implikasi ini ekuivalen dengan kontrapositifnya ya. Untuk setiap X, Y anggota domain P, kontrapositifnya apa? Menanda. Bila P maka Q, kontrapositifnya apa? Bila P maka Q, kontrapositifnya Nanda Norianda. Apa? Kontrapositifnya apa? Yang keras? Bila apa? Bila X sama dengan Y, maka Fx sama dengan Fy. Oh, bukan. Itu bukan kontrapositif ya. Itu bukan kontrapositif. Bukan kontrapositif itu ya. Justin, kontrapositifnya apa? Jika Fx sama dengan Fy, maka X sama dengan Y. Ya, bila P maka Q, kontrapositifnya bila negasi P maka negasi, maaf, bila negasi Q maka negasi P. Ya. Jadi kontrapositifnya adalah bila Fx sama dengan Fy, maka X sama dengan Y. Nah, nanti dalam buku saya, yang saya pakai yang kedua ini ya. Tapi yang ada di buku SMA dengan yang ada di buku saya itu ekuivalen. Ya. Nilai kebenarannya sama ya. Tidak berbeda karena yang satu kontrapositif dari yang lain ya. Nah, maka ini adalah contoh fungsi injektif ya. Untuk setiap anggota P yang berbeda, setiap anggota P yang berbeda, petanya, bayangannya juga berbeda ya. 2 berbeda dengan 4, bayangannya berbeda. 4 dengan 6 berbeda, bayangannya berbeda. Ini berbeda ya. Jadi setiap anggota P yang berbeda mempunyai bayangan yang berbeda ya. Coba kembali ke Nanda Norianda, ini fungsi atau bukan Anda? Contoh 6.5 gambar 6 fungsi. Ini fungsi injektif atau bukan? Nanda, ini fungsi injektif atau bukan? Denta Kristiana, ini injektif atau bukan? Denta Kristiana,
Ini injektif atau bukan? Injektif, Romo. Injektif. Wah, ini mahasiswa mengulang saja seperti itu ya. Benaya, ini injektif atau bukan? Bukan, Romo. Bapak-bapak? Surjektif. Ya subjektif, tapi saya bertanya injektif kok. Bukan, Romo. Bapak-bapak, bukan. Jangan jawabannya sebab subjektif. Dikarenakan Ya, bukan bukan, ini tidak injektif karena anggota ya, jumlah daerah fungsi sama dengan anggota D. jumlah tidak ada jumlah di sini. Kembali ke denta. Ini injektif atau bukan? Romo, karena untuk fungsi F3 Injektif atau bukan? bukan, Karena sebab F3 sama dengan F4. padahal Seharusnya F3 tidak boleh sama dengan F4. karena 3 tidak sama dengan 4, tetapi F3 sama dengan F4. Ya. Ingat definisi injektif, bila P1 tidak sama dengan P2, Fp1 tidak sama dengan Fp2. Ya, di sini P1 tidak sama dengan P2, tetapi Fp1 itu M, Fp2 juga M. Fp1 sama dengan Fp2. Jadi ini tidak injektif ya. Surjektif apa tidak, Denta? Surjektif apa tidak? Surjektif, Romo. Apa-apa? Sebab daerah hasil sama dengan daerah kodomain. Sebab Ya, sebab daerah hasilnya adalah K, L, M, N sama dengan D, daerah kawan kodomain ya. Oke. Nah, yang terakhir, kalau fungsi F itu sekaligus surjektif dan injektif, kedua-duanya, maka fungsi F itu disebut fungsi bijektif. Ya, B itu 2 ya, mempunyai 2 sifat ini yaitu surjektif dan injektif. Ya. Kalau surjektif itu berarti semua anggota kodomain itu berrelasi dengan anggota domain. Injektif berarti anggota domain yang berbeda berrelasi dengan anggota kodomain yang berbeda. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ya. Ini fungsi ya. Ini fungsi. Ya, gambar 612A ini fungsi ya. Setiap anggota domain berrelasi dengan satu anggota kodomain. Ya. Tetapi fungsi ini tidak surjektif ya. Karena daerah hasil tidak sama dengan daerah kawan. Tidak injektif ya, sebab C berbeda dengan D, tapi bayangannya sama. Ya. Nah, ini yang B ini adalah contoh fungsi bijektif ya. Karena apa? Karena
fungsi ini surjektif, onto, kepada ya, semua anggota daerah hasilnya sama dengan daerah kawan. Dan injektif ya, anggota K yang berbeda, petanya juga berbeda. Jadi ini adalah fungsi bijektif ya, yang seringkali juga disebut korespondensi satu-satu ya, karena satu di sini berkorespondensi dengan satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini, dan satu di sini ya. Nah, ini juga ya fungsi yang tidak injektif, tidak surjektif. Ini fungsi yang surjektif tetapi tidak injektif ya. Ini surjektif tetapi tidak injektif ya. Nah, itulah yang dibahas di SMA. Saya ulang seluruhnya karena seluruhnya itu akan kita bahas ya di dalam kuliah ini, dalam buku saya ya. Jadi kalau kita kembali ke bab 5 halaman 111, nanti akan kita jumpai bahwa semua yang dibicarakan di SMA itu dibahas, diulang lagi di sini ya, mungkin dengan cara yang lebih mendetail, lebih mendalam, ya, dengan bahasa matematika yang lebih tepat ya. Nah, definisi fungsi seperti di SMA, tetapi saya membuat lebih tegas ya. Suatu fungsi adalah relasi ya. Dan relasi khusus. Kita beri lambang F kecil ya, antara elemen dalam himpunan X dengan elemen dalam himpunan Y ya. Kekhususannya ada 2. Tadi sudah saya sebutkan ketika kita membaca buku SMA ya. Pertama, setiap elemen dari X berrelasi dengan suatu elemen dalam Y. Kedua, elemen dalam Y yang berrelasi dengan elemen dalam X itu adalah tunggal ya. Nah, di buku SMA diucapkan dengan satu kalimat, yaitu setiap elemen dalam himpunan X terdapat dengan tunggal elemen dalam himpunan Y yang berrelasi dengannya ya, atau setiap elemen dalam himpunan X berrelasi, kalau dalam matematika SMA dipakai istilah berpasangan ya. Nah, itu saya ubah dengan bahasa matematis yaitu relasi ya. Berrelasi dengan sebuah ya di SMA. Kalau di sini berrelasi dengan tepat satu elemen anggota Y, ya, tunggal. Nah, jadi ini kata kuncinya setiap dan tunggal ini. Ya, setiap anggota X berrelasi dengan satu elemen tunggal dalam himpunan Y. Ya. Nah, lambangnya sama. F(2) X panah Y. Ya, jadi ada arah ya. Jangan dibalik bolak-balik karena sifatnya ini yang pertama ini berlaku untuk X, yang kedua berlaku untuk Y, tidak sebaliknya ya. Sifat pertama tidak berlaku untuk Y. Ya. Maka dari X ke Y itu artinya setiap anggota X
berelasi dengan tepat satu anggota Y. Ya. Nah, seperti di SMA, X disebut domain, daerah asal, Y disebut kodomain atau daerah kawan. Ya. Nah, lambangnya berbeda ya. Kalau di SMA, DF, kalau di sini DOM-F. Ya. Seperti pada relasi ya, ada DOM-R. Ya. Kalau di relasi ada DOM-R dan range dari F. Kalau di sini ada domain dari F dan kodomain dari F. Kalau di SMA KF. Di sini kodomain KODF. Ya. Nah, ini yang tadi saya cari-cari di buku matematika SMA ya. Jika X anggota domain, maka Y anggota kodomain yang berelasi dengan X itu disebut peta atau bayangan ya dari X oleh fungsi F. Seringkali juga disebut nilai fungsi F di X dan dilambangkan dengan Y sama dengan Fx. Ya, nah ini notasi yang sudah kita kenal ya di aljabar, di kalkulus. Ya. Jadi kita menyesuaikan diri dengan notasi yang sudah kita pakai di tempat lain dalam matematika ya, yaitu Fx adalah bayangan atau peta dari X. Ya. Kalau bayangannya Y, maka Fx itu sama dengan Y. Ya. Elemen X itu disebut argumen, ini ya, argumen atau variabel bebas. Ya. Y adalah bayangan yang disebut juga variabel tak bebas. Mengapa tak bebas? Karena Y ini nilainya tergantung dari X. Ya. Nilai Y tergantung dari X. Nah, kalau X itu bebas kita memilihnya, kalau Y itu tidak bebas karena nilainya tergantung dari X. Ya. Dan fungsi F ini. Nah, itu seringkali disajikan dengan lambang seperti ini ya. Ini elemen ya, ini panah, ada garis tegaknya di sebelah kiri. Elemen X berelasi dengan elemen Y. Elemen X di domain berelasi dengan elemen Y di kodomain ya. Seringkali dilambangkan dengan ini. Perhatikan panah ini beda dengan panah ini ya. Kalau panah ini panah dari himpunan ke himpunan. Ini untuk menyatakan suatu fungsi ya. Kalau panah ini bukan dari himpunan ke himpunan, tetapi dari anggota himpunan ke anggota himpunan ya. Maka kita bedakan dengan tanda garis tegak ini ya. Nah, kalau Y itu disebut bayangan dari X, maka X disebut prabayangan atau prapeta. Nah, Y disebut bayangan dari X. X disebut prabayangan dari Y. Ya. X disebut prabayangan dari Y. Ya. Y disebut bayangan dari X. Ya. X disebut prabayangan dari Y, seringkali lambangnya seperti ini. Ya. Kalau Y adalah bayangan dari X, lambangnya Y sama dengan Fx. Kalau X prabayangan dari Y, lambangnya X sama dengan F pangkat min 1Y. Ya. Menurut definisi fungsi,
bayangan selalu tunggal, ya. Sedangkan prabayangan boleh tunggal, boleh tidak tunggal, ya. Kalau bayangan selalu tunggal karena setiap anggota X berrelasi dengan tunggal anggota Y, ya. Jadi bayangan selalu tunggal, ya. Sedangkan prabayangan itu bisa tunggal, bisa tidak tunggal, ya. Maka kita mengatakan prabayangan itu secara umum adalah suatu himpunan, ya. Dapat berupa himpunan kosong, dapat berupa himpunan elemen tunggal, dapat berupa himpunan yang memuat lebih dari satu elemen. Sedangkan bayangan kalau dipandang sebagai himpunan selalu merupakan himpunan dengan elemen tunggal, ya, karena bayangan selalu tunggal, ya. Nah, itu tidak ada yang baru, ya. Tidak ada yang baru, semua sudah dibicarakan di SMA. Semua sudah dibicarakan di SMA. Hanya mengulang-ulang saja nih kita. Kalau kamu masih mempunyai catatan SMA, silakan dikeluarkan lagi, ya. Boleh dipakai lagi, ya. Kalau punya catatan mengenai relasi dan fungsi ketika kamu belajar di SMA, silakan dibuka, ya. Silakan dikeluarkan lagi, dibaca lagi, dipelajari lagi, ya. Ada pertanyaan sampai sekian? Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Silakan bertanya. Siapa mau bertanya? Jangan takut bertanya, jangan ragu-ragu, jangan tidur. Marceliana, tanya apa? Belum, Romo. Masih cukup jelas. Cukup jelas. Oke. Contoh 5.1. Ya. 5.1. Ya, halaman 113. Ya. Nah, X-nya A, B, C, D, Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Diberikan relasi R, ini relasi, ya. R adalah relasi dari himpunan X ke himpunan Y, ya. Merupakan pasangan terurut, ya. Merupakan subhimpunan dari X kali Y, ya. Jadi relasi ini anggotanya diberikan, ya, ini, ya. A, 2, B, 5, C, 1, E, 4. Ya, relasi, ya. Pertanyaannya, apakah relasi ini fungsi atau bukan? Marceliana. Bukan, Romo. Bapak-bapak. Karena ada anggota di domain yang tidak memiliki, karena ada anggota di domain yang tidak berelasi dengan anggota di kodomain,
yaitu yang D. Betul sekali, ya. Betul sekali, Marceliana. Ya. A dengan 2, B dengan 5, C dengan 1, E dengan 4. Tapi D tidak ada di sini. Jadi bukan fungsi, karena definisi fungsi itu adalah relasi yang setiap anggota domain berrelasi dengan satu anggota kodomain. Ya, jadi bukan fungsi, sebab tidak semua elemen dari X berrelasi dengan elemen dari Y, yaitu D. Ya. Tidak ada anggota Y yang berrelasi dengan D. Ya. Kemudian diberikan relasi R2. A,2, B,5, C,1, C,3, D,2, E,4. Fungsi atau bukan, Clara? Clara Octavia. Bukan, Romo. Bapak-bapak? Sebab C berpasangan dengan 2 anggota dia, Yaitu? 1 dan 3. Apa yang berpasangan tidak tunggal? C, Romo. Apa? C. Apa? C. C, ya. Oke. Jadi syarat pertama dipenuhi, ya. Setiap anggota X berrelasi dengan anggota Y. A, B, C, D, E. Setiap anggota X berrelasi dengan anggota Y, ya. Tapi syarat kedua tidak dipenuhi. Syarat kedua adalah anggota X berrelasi dengan tepat satu anggota Y, ya. Di sini anggota X, C berrelasi dengan 1 dan berrelasi dengan 3, ya. Anggota X ini berrelasi dengan 2 buah anggota Y, yaitu 1 dan 3. Jadi bukan fungsi, karena ada anggota X yang berrelasi dengan lebih dari 1 elemen dari Y, ya. Lalu yang ini R3, ya, bukan R2 tapi R3. R3 A,2, B,5, C,1, D,2, E,4 adalah fungsi, ya. Sebab setiap anggota X, yaitu A, B, C, D, E, berrelasi dengan tepat satu anggota Y. A dengan 2, B dengan 5, C dengan 1, D dengan 2, E dengan 4. Ya, jadi ini merupakan fungsi, sebab setiap anggota X berrelasi dengan tepat satu anggota Y, ya. Nah, ini juga fungsi, ya. Sekarang kita beri lambang F, ya. A,1, B,3, C,1, D,5, E,4. Ya. Setiap anggota domain berrelasi dengan tepat satu anggota kodomain, ya. Ciri-cirinya apa? A, B, C, D, E semua muncul di dalam himpunan ini dan muncul tepat satu kali, ya. Kalau di sini R2 semua anggota domain muncul, A, B, C, D, E muncul, tetapi
C muncul 2 kali, ya. Nah, ini ciri-ciri bukan fungsi kalau ada yang muncul 2 kali. Jadi kalau relasinya disajikan dengan pasangan terurut, menyelidikinya adalah setiap anggota domain muncul ya di dalam himpunan pasangan terurut itu, dan munculnya tepat 1 kali ya. Jadi 2 istilah itu tampak ya di sana. Setiap anggota domain muncul tepat 1 kali ya. Nah, ini ya, setiap anggota domain muncul tepat 1 kali, A, B, C, D, E ya. Jadi ini adalah fungsi ya. 1 adalah bayangan dari A. Ya. 1 adalah bayangan dari A. 3 adalah bayangan dari B. Ya. B adalah prabayangan dari 3. Ya. C adalah prabayangan dari 1, D adalah prabayangan dari 5, E adalah prabayangan dari 4. Ya. Sekarang kalau kita selidiki satu persatu, prabayangan dari 1 itu adalah himpunan anggota-anggota domain yang berelasi dengan 1. Yang berelasi dengan 1 itu adalah A dan C ya. Jadi prabayangan dari 1 adalah himpunan dengan 2 elemen. Prabayangan dari 2 himpunan kosong ya, karena tidak ada anggota domain yang bayangannya sama dengan 2 ya. Prabayangan dari 3 adalah B atau himpunan 1 elemen B saja. Prabayangan dari 4 adalah C adalah E atau himpunan dengan 1 elemen. Prabayangan dari 5 adalah D atau himpunan 1 elemen. Ya, ini yang saya katakan tadi ya. Kalau bayangan selalu 1 elemen tunggal atau himpunan yang memuat tepat 1 elemen. Itu kalau bayangan ya. Kalau prabayangan bisa kosong, bisa elemen tunggal, bisa elemen yang tidak tunggal ya, lebih dari 1 elemen. Himpunan yang memuat lebih dari 1 elemen. Ini yang saya katakan tadi ya. Jadi kalau ini tadi ya, bayangan dari elemen domain selalu tunggal. Sedangkan prabayangan belum tentu ada dan belum tentu tunggal. Ya. Pada umumnya merupakan suatu himpunan prabayangan itu ya. Bisa himpunan kosong, ya, bisa himpunan kosong, bisa himpunan elemen tunggal, bisa himpunan yang memuat lebih dari 1 elemen. Itu prabayangan ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, ini fungsi dinyatakan dengan pasangan terurut ya.
fungsi dinyatakan dengan pasangan terurut. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan fungsi dinyatakan dengan gambar. Ya, kalau ini dengan pasangan terurut ya. X, Y. X-nya anggota domain, Y-nya anggota kodomain. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana menyatakan fungsi dengan gambar. Ya. Di SMA juga sudah ada ya. Tadi fungsi dinyatakan dengan gambar diagram panah seperti ini. Ya. Tadi sudah kita pelajari ya di buku SMA. Ya, jadi yang pertama menyatakan fungsi dengan grafik, menyatakan fungsi dengan diagram panah. Ya. Dengan grafik di SMA juga ada ya. Nah, karena fungsi itu adalah himpunan pasangan terurut, maka himpunan pasangan terurut itu dapat digambar sebagai grafik ya. Kalau X-nya ini sumbu X, Y-nya sumbu Y, maka X, Y ini titik ya. Titik tertentu ya. Jadi fungsi F itu dapat digambar sebagai grafik dalam salib sumbu kartesius ya, yaitu domain sebagai sumbu mendatar, kodomain sebagai sumbu tegaknya ya, kalau X dan Y-nya itu bilangan real ya. Nah, ini sudah kamu kenal di geometri analit ya. X, Y sekarang dipandang sebagai suatu titik ya, sebagai suatu titik. Nah, jadi kalau X, Y ini di sini X, Y dipandang sebagai pasangan terurut ya. Kalau dipandang sebagai grafik X, Y adalah suatu titik ya, dengan absis dan ordinat ya. Nah, ini sudah kita pelajari di SMA. Ya. Tadi sudah kita lihat ya dengan diagram panah. F adalah fungsi dari himpunan X ke himpunan Y. Ya. X-nya 1, 2, 3, 4. Y-nya A, B, C, D, E. Ya. A, B, C, D, E. Setiap anggota X berelasi dengan tepat satu anggota Y. Ya. X adalah domain, Y adalah kodomain. Ya. Jadi kalau kita kembali ke halaman 112 tadi, X disebut domain dari fungsi F. Ya. Y disebut kodomain
dari fungsi F. Ya. Halaman 112. Ya. Kalau di SMA lambangnya ini ya, di F. Ya. Kalau di SMA kodomain lambangnya adalah KF, ya, daerah kawan. Ya. Nah, sedangkan daerah hasil, kalau di SMA ini lambangnya adalah range dari F. Ya. Jadi ini buku SMA ya. Kalau kamu masih ingat pelajaran SMA, domain ini lambangnya DF, kodomain lambangnya KF, daerah hasil lambangnya RF. Ya, kalau di buku saya daerah hasil lambangnya FX besar ya. Bukan FX kecil ya. Kalau Fx kecil itu adalah ini B ini ya. B sama dengan F1 ya. D ini sama dengan F4 ya. Sedangkan Fx besar itu adalah himpunan semua Y di dalam kodomain sedemikian sehingga ada X di domain yang merupakan prabayangannya. Jadi Fx sama dengan Y. Ya. Jadi notasinya yang berbeda ya. Tapi konsepnya sama, hanya lambangnya saja yang berbeda ya. Jadi secara umum daerah hasil ini adalah himpunan bagian dari kodomain ya. Daerah hasil adalah himpunan bagian dari kodomain. Ya. Nah, tadi sudah kita pelajari ya, kalau himpunan bagian dari kodomain itu bisa terjadi himpunan bagian itu sama dengan kodomain ya. Nah, tadi di SMA sudah kita pelajari kalau daerah hasil ini sama dengan kodomain, fungsinya disebut fungsi surjektif. Ya. Nah, itu nanti ya di bawah nanti akan kita pelajari. Ya. Maka di sini dikenalkan dulu ya. Kenalkan dulu daerah hasil itu apa? Daerah hasil itu adalah himpunan semua anggota kodomain yang berelasi dengan suatu anggota domain. Ya.
Ada pertanyaan? Ferencia, tanya apa Feren? Belum ada Romo. Sinta, tanya apa? Belum ada Romo, masih cukup jelas Romo. Sinta itu warga negara Amerika atau apa? Belakangmu kok bendera Amerika? Cuman background Romo. Kok tidak diberi bendera Indonesia? Mengapa kok dikasih bendera Amerika? Sudah pernah ke Amerika, Desinta? Belum Romo. Ingin ke sana nggak? Ingin Romo. Oh ya, moga-moga besok bisa ke sana ya. Amin. Terima kasih Romo. Cari beasiswa untuk belajar di sana ya. Ada pertanyaan? Juli Turnip tanya apa? Belum ada Romo, masih cukup jelas. Cukup jelas. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kapan dua fungsi itu sama ya. Nah, ini yang di SMA ini disebut daerah hasil tadi itu ya, RF itu ya. Di buku ini saya beri nama kisaran ya. Kisaran ini daerah hasil ya. Kisaran dari fungsi f, notasinya fx besar, bukan fx kecil ya. Di mana x besar ini domain ya. F dari seluruh domain. Ya, bayangan dari seluruh domain. Ya. Ini yang saya tulis tadi ya. Himpunan semua anggota kodomain yang mempunyai sifat terdapat X anggota domain yang bayangannya adalah Y tersebut ya. Ini di SMA disebut daerah hasil atau RF kalau di SMA ya. Di sini saya beri nama kisaran. Sama saja ya. Nah, pada umumnya kisaran dari fungsi adalah subhimpunan dari kodomain ya. Adalah kodomain. Nah, kisarannya pada contoh di atas adalah BCD ini ya. BCD subhimpunan dari ABCDE yaitu Y ya. Sekarang kalau kamu punya dua fungsi F dan G, kapan dua fungsi itu sama? Ada dua syarat. Syarat pertama, domain dan kodomainnya sama. Ya. Jangan kok F domainnya X, kodomainnya Y, G domainnya A dan kodomainnya B ya, tidak bisa sama. Ya. Dua fungsi itu sama kalau domain dan kodomainnya sama, dan syarat kedua fx sama dengan gx untuk setiap x di domain ya. Peta dari x oleh f sama dengan peta dari x oleh g untuk setiap x di domain ya. Jadi f sama dengan g jika dan hanya jika fx sama dengan gx untuk setiap x. Ya, ini sering sekali dipakai ya. Sering sekali dipakai. Harus ingat betul ini ya. Kalau kamu punya dua fungsi
menyelidiki apakah sama apa tidak sama, kamu cek fx-nya dan gx-nya. Kalau fx dengan gx selalu sama untuk setiap x, berarti kedua fungsi itu sama. Ya. Nah, ini contoh dari grafiknya yang tadi saya katakan ya. Grafik ini sudah kamu bicarakan di aljabar, ada di geometri analit juga ada ya. Kalau kamu punya fungsi dari R ke R yang bukan semua bilangan real ya, domainnya R ke domainnya R, X dipetakan ke X kuadrat ditambah 1. Ya. X ini, X dipetakan ke X kuadrat ditambah 1. Jadi misalnya 5 dipetakan ke 25 tambah 1. Ya, 7 dipetakan ke 49 ditambah 1 dan seterusnya. Ya. Nah, grafiknya sudah kita kenal ya. Kalau X yang pertama, R yang pertama ini sumbu mendatar, R yang kodomain ini sumbu tegak, maka himpunan X, Y yang berelasi 2 berelasi dengan 5, 0 berelasi dengan 1, min 2 berelasi dengan 5. Karena apa? Karena min 2 berelasi dengan min 2 kuadrat ditambah 1. Ya. Jadi titik-titik itu, titik X, Y yang berelasi itu pada salib sumbu kartesius membentuk suatu grafik ya. Ini yang tadi saya sebut grafik di sini ini ya. Grafik dari fungsi f adalah himpunan X, Y, X anggota X, Y anggota Y, dan Y adalah bayangan dari X. Ya. Jadi himpunan semua X, Y sedemikian sehingga Y bayangan dari X. Ya. 5 bayangan dari 2. 1 bayangan dari 0. 5 juga bayangan dari min 2. Dan seterusnya. Kalau semua titik-titik itu kamu kumpulkan, hasilnya adalah suatu dalam geometri analit disebut parabola. Ya. Parabola. Di aljabar juga disebut parabola ya, yang menghadap ke atas. Oke. Nah, minggu depan akan kita lanjutkan mengulangi SMA lagi nih ya. Fungsi injektif, fungsi surjektif, fungsi bijektif ya. Ini sama dengan yang kita bahas di SMA ya. Jadi mengapa pembahasan ini bisa cepat? Karena ini semua tadi sama dengan yang kamu pelajari di SMA ya. Ini ada injektif lagi, ada surjektif lagi, ada bijektif, persis sama dengan yang kita pelajari di SMA. Hanya di sini saya menggunakan bahasa yang sangat matematis, yaitu menggunakan lambang-lambang yang kita pelajari pada logika matematika ya. Oke. Apakah ada pertanyaan?
Romo, saya mau nanya. Justin, silakan. Saya ada lihat di buku itu notasi fungsi yang F-nya itu huruf kapital. Itu bedanya sama yang F-nya huruf kecil apa ya, Romo? Gimana ya? Halaman berapa ya? Di buku Di mana? buku kalkulus sih, Romo. Oh ya, ya. Tergantung pengarangnya ya. Boleh saja, karena itu kan hanya kesepakatan saja ya. Lambang itu kesepakatan ya. Namamu Hasim itu kan juga kesepakatan kan. Orang tuamu sepakat kamu diberi nama Hasim. Ya. Justin juga kesepakatan, orang tuamu sepakat kamu diberi nama Justin. Ya. Kalau dulu orang tuamu sepakat kamu diberi nama misalnya Thomas, ya tidak salah kan? Ya Thomas ya benar, Justin ya benar, tergantung kesepakatan. Ya. Jadi kalau pengarang itu menggunakan F besar, ya tidak bisa disalahkan karena itu hanya kesepakatannya. Dia sepakat fungsi dilambangkan dengan F besar, ya, asal konsisten di seluruh bukunya. Tetapi kalau secara umum kebanyakan pengarang menggunakan F kecil ya. Sebab apa? Sebab sudah biasa dipakai di aljabar dan di kalkulus ya. Kalau kamu belajar kalkulus, Y sama dengan Fx, biasanya F-nya F kecil ya. Jarang sekali yang menggunakan F besar. Meskipun F besar itu tidak bisa disalahkan ya. Kesepakatan itu tidak bisa disalahkan ya. Kalau kesepakatan itu konsisten di seluruh buku ya menurut dia begitu ya oke. Ya. Menurut saya lebih cenderung menggunakan F kecil. Begitu saja, Justin. Baik, Romo. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ferencia, matanya kenapa ya? Lagi sakit, Romo. Oh, Ya lagi ini matanya infeksi sama pecah pembuluh darahnya, Romo. Oh, ya. Sudah ke dokter belum? 2 minggu lalu udah ke dokter, Romo. Tapi sebentar mau ke dokter lagi soalnya tambah parah, Romo. Oh iya. Semoga lekas sembuh ya. Iya, Romo, makasih. Pakai kacamata supaya tidak kena sinar matahari. Iya, Romo. Jangan dipegang ya. Lebih baik pakai kacamata, jangan dipegang-pegang matanya. Lagi ditutup, Romo, soalnya habis pakai ini obatnya, Romo. Oh iya, oke. Ya, Romo, makasih. Angela 5 itu tadi ikut UTS ya? Iya, Romo. Bisa mengerjakan enggak? Gimana, Romo? Bisa mengerjakan UTS enggak? Puji Tuhan bisa. Dari Putri juga bisa. Tadi ada yang bingung di beberapa nomor sih, Romo. Oh, siapa dosennya Pak Aris? Iya, Romo, pemimpin saya. Ya, oke. Semoga mengulang dapat A semua ya. Saya harap yang mengulang landasan semua mendapat A ya. A-nya A gemuk. Oke. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berkumpul lagi besok Senin untuk menyelesaikan bab 5.
Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi besok Senin. Terima kasih Terima kasih, Romo. Selamat siang. Kasih Romo. Romo.